Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait tentang mabadi'ul asyra ilmu nahwu. Sebagaimana kita telah ketahui bahwasannya ketika kita ingin mempelajari ilmu apapun, maka diharuskan terlebih dahulu untuk mempelajari mabadi'ul asyra atau 10 pengantar. Meskipun mempelajari atau mengetahui sebagian pun itu sudah mencukupi. Misalkan mengetahui definisinya, kemudian mengetahui hukumnya itu seperti apa, kemudian mengetahui bagaimana samrohnya daripada ilmu nahwu, itu sebenarnya sudah cukup. Cuman alangkah baiknya ketika kita mengetahui mabadi'ul asyra secara menyeluruh, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam As-Saban, inna mabadi kulli fannin asyra al-haddu wal mawdu'u thumma samra wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a haza syarafa. Jadi disiplin ilmu apapun itu pengantarnya itu ada 10. Yang pertama adalah had definisi. Nah, sehubungan kita mempelajari ilmu nahwu, maka kita akan mengkaji yang pertama definisi ilmu nahwu. Apa sih ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah al-ilmu bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ilmu yang menjelaskan terkait tentang konsep, tentang kaidah, tentang usul, yang mana dengan mengkaji, dengan mempelajari ilmu tersebut dapat diketahui akhir kalimat, baik statusnya itu mu'rab ataupun mabni. Jadi batasan ilmu nahwu, fokus ilmu nahwu itu adalah membahas terkait tentang akhir kalimat. Contoh, baik mu'rab ataupun mabni. Misalkan ketika kita berbicara Zaidun qaimun, lafaz Zaidun qaimun, atau misalkan qama Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Nah, perubahan dari Zaidun, Zaidan, Zaidin itulah yang dinamakan i'rab. Dun dan din itulah yang dinamakan i'rab. Atau misalkan qama Zaidani ra'aitu Zaidaini marartu bi Zaidaini. Begitupun qama Zaiduna ra'aitu Zaidina marartu bi Zaidina. Nah, perubahan tadi dun dan din, kemudian Zaidani, Zaidaini, Zaidaini, Zaiduna, Zaidina, Zaidina. Nah, itulah yang dinamakan i'rab. Ya, tergantung siapa yang memerintah kalimat tersebut. Itulah fokus daripada ilmu nahwu. Begitupun qaimun, qaiman, qaimin, ya, mun, man, min. Nah, itulah yang dinamakan ilmu nahwu. Ya, tergantung siapa yang memerintahnya. Atau misalkan qaimani, qaimaini, ya, qaimaini, kemudian qaimin, qaimaini, qaimin, qaimina, qaimina, misalkan. Itu pun sama. Ya, tergantung siapa yang memerintahkan kalimat tersebut, apakah marfu, mansub atau majrur. Kemudian objek dari ilmu nahwu adalah kalimat bahasa Arab, karena memang ilmu nahwu adalah ilmu penyusunan kalimat
ilmu yang berbicara tentang ruang lingkup bahasa Arab, ya, berbicara tentang akhir kalimat dan susunan kalimat. Min haitsu urudil ahwali la hala tarkimiha, dari sisi datangnya keadaan pada kalimat tersebut pada saat penyusunannya seperti i'rab ataupun bina, mu'rab ataupun mabni. Kemudian buah daripada mempelajari ilmu nahwu adalah meluruskan lisan atau watashihul khata', ya, dan membenarkan kesalahan fil kalami di dalam berbicara bahasa Arab, walahni pun sama kesalahan. Wa huwa miftahun li fahmil kitabi was sunnah. Ilmu nahwu adalah kunci untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Jadi ketika kita ingin masuk ke satu tempat, satu rumah, ya, itu pasti, ya, misalkan ada kuncinya, kita tidak bisa masuk ke rumah tersebut terkecuali kita memiliki kunci. Nah, disitulah sama Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahaminya itu perlu ada kuncinya, dan kuncinya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah dengan mengkaji ilmu nahwu. Kemudian bagaimana nisbat kolerasi antara ilmu nahwu dengan ilmu yang lain? At-tabayun wa takhaluf, berlainan. Dari sisi objek, antara ilmu nahwu dengan ilmu fikih, tasawuf, tauhid, dengan ilmu sharaf, secara objek pembahasan itu berlainan memang. Ya, meskipun memang dari aspek lain, ya, semua ilmu itu saling menguatkan satu sama lain. Ilmu yashuddu ba'duhum ba'dan. Ilmu itu saling menguatkan satu sama lain. Tapi min haitsu hiya, dari sisi mahiyah, min haitsu huwa, dari sisi mahiyah, ilmu nahwu itu memang berlainan dengan ilmu yang lain, tabayun atau takhaluf. Kemudian keutamaan ilmu nahwu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari riwayat Umar bin Khattab, bahwasannya beliau berkata, ta'alamun nahwa wal faraid fa innahu min dinikum. Pelajarilah ilmu nahwu dan ilmu faraid, karena ilmu itu termasuk sebagian dari agama kalian. Nah, ini saking urgensinya mempelajari ilmu nahwu, maka dibahasakan ilmu nahwu itu termasuk bagian dari agama kalian, karena memang mustahil kita bisa memahami agama secara kompleks tanpa kita mempelajari dan memahami ilmu nahwu secara mendalam. Nah, karena memang bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu memiliki tingkat nahwu yang sangat tinggi, maka kita tidak mungkin bisa memahami ilmu nahwu, bisa memahami Al-Quran dan hadis ketika kita tidak memahami ilmu nahwu secara mendalam. Begitupun Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mendalami ilmu nahwu, maka dia akan mendapatkan petunjuk ke setiap ilmu. Ya, karena memang ilmu nahwu itu jadi kunci untuk kita terjun ke ilmu-ilmu yang lain. Kemudian wadhi'nya, siapa perumus ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali melalui perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian namanya adalah ilmu nahwu min itlaq ismil masdar wa iradat ismil maf'ul, yakni al-manhwa al-maqsuda. Summa bi ghalabatil istimali utliq ala nahwil khasi. Ya, yang diucapkan itu masdar, cuma yang dimaksudkan isim maf'ul, karena nahwu itu al-manhu yang dimaksud. Kemudian dengan dominasi pemakaian, maka diucapkan secara pemaknaan nahwu khusus. Nah, ada yang menarik dari asal muasal terkait tentang awal mula munculnya atau pengkodifikasian ilmu nahwu. Jadi dulu dalam satu riwayat yang tercantum di dalam Mukhtasar Jiddan, bahwasannya pernah pada satu malam Abul Aswad Ad-Du'ali sedang membersamai putrinya. Kemudian pada saat itu putrinya mengatakan ma ajmalas sama dengan dhammah lam, ya, ma ajmalus sama. Kemudian bapaknya, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, menjawab an-nujum, ya. Kemudian putrinya itu mengatakan, wahai bapakku, aku tidak bermaksud untuk bertanya, tapi aku hanya sekedar mengekspresikan rasa keindahan, rasa ketakjubanku akan keindahan langit.
Nah, wahai putriku, itu salah ketika kamu ingin mengekspresikan rasa kekagumanmu tentang keindahan langit, maka ucapkanlah ma ajmalas sama, bukan ma ajmalus sama. Nah, dari situlah ya ketika esok hari kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali melaporkan peristiwa tersebut kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali pun pada saat itu memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengkodifikasi ilmu nahwu dengan perkataan unhu nahwa hadza. Buatlah seperti ini. Nah, disitulah maka dinamakan ilmu nahwu karena tadi dengan ucapan Sayyidina Ali unhu nahwa hadza. Nah, itu menurut satu riwayat. Kemudian menurut satu riwayat lain bahwasannya pernah dalam satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab pernah memantau para pemanah. Kemudian ketika beliau sedang memantau, ternyata ada satu pemanah yang melesatkan anak panahnya itu secara tidak sengaja hampir mengenai Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian si pemanah tersebut meminta maaf kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian sambil beralasan dengan ucapan innana nahnu qaumun muta'allimin. Ya, maafkan kami wahai khalifah, wahai amirul mukminin, sesungguhnya adalah kami orang-orang yang belajar. Harusnya kan dibaca muta'allimun ya, karena tadi ketidaktahuan di dalam kesalahan di dalam bahasa Arab, maka terjadilah kesalahan, dibaca qaumun muta'alliman. Disitulah Sayyidina Umar bin Khattab spontan, ya sungguh kesalahanmu di dalam berbahasa Arab itu lebih fatal ketimbang kesalahanmu ketika melemparkan atau melesatkan anak panah. Kemudian ada riwayat lagi, ini yang paling masyhur, bahwasannya pernah ada salah satu sahabat yang membaca Al-Quran dengan salah. Ya karena kan memang dulu itu Al-Quran belum ada harokat, bahkan belum ada titik. Ya surah Baroah itu atau surah At-Taubah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya seharusnya kan bahasanya wa rasuluh. Nah, karena kan memang ketika salah mengi'rab itu sangat fatal. Ya, karena sangat fatal. Secara maknanya itu akan rusak. Nah, disitulah awal mula dikodifikasikannya ilmu nahwu. Kemudian istimdad sumbernya itu adalah dari Al-Quran, begitupun dari hadis, dan dari kalam Arab yang fasih, orang-orang Arab yang fasih. Bagaimana hukum syarahnya? Hukum syarah mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah, yaitu ma tuliba li jam'in idza fa'ala al-ba'du saqata al-haraju 'anil baqina. Ketika dilaksanakan oleh satu orang, maka gugur kewajiban kepada orang yang lain. Adapun jika dinisbatkan kepada orang yang sedang memperdalami Al-Quran dan hadis, maka statusnya itu berubah menjadi fardhu ain. Karena min haitsu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Karena suatu kewajiban itu tidak akan sempurna terkecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Memahami Al-Quran dengan benar itu tidak akan bisa terkecuali dengan memahami ilmu nahwu, maka ilmu nahwu pun menjadi wajib ya. Jadi wajib aini itu secara aridi, bukan dzati. Secara dzati ya memang fardu kifayah seperti itu ya. Sangat penting ilmu nahwu itu, karena ada di Syarh Imriti Imam Ushmuni, beliau menjelaskan seperti ini, bahwa yang paling aku takut ya kepada seorang mubaligh adalah ya pada saat dia tidak memahami Al-Qur'an, memahami nahwu, ya adalah dia menafsirkan Al-Qur'an tanpa memahami ilmu nahwu, kemudian masuk dalam sabda Kangjeng Rasul, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi Imam Ushmuni mengkhawatirkan bahwa ketika ada seseorang menyampaikan agama, memahami agama secara mendalam, kemudian disampaikan tapi tanpa memahami ilmu nahwu, dia itu masuk dalam kategori orang yang berdusta atas nama Kanjeng Rasul. Falyatabawa maq'adahu minan nar.
ya maka siap-siaplah tempat singgah dia atau tempat dia nanti adalah di neraka. Maka disitulah urgensi mempelajari ilmu itu sangat luar biasa, terkhusus kepada para dai, kepada mubaligh. Jadi itu sangat penting mempelajari ilmu nahwu. Tidak cukup kita memperdalami ilmu agama secara tafakuh, tabahur, hanya sekedar mengandalkan Al-Quran secara terjemah langsung ataupun hadis langsung secara terjemah. Tidak bisa, tidak mungkin. Ya. Masailuhu, kemudian persoalannya. Contoh persoalannya seperti ya, fa'il itu dirofakkan, naat atau sifat mengikuti man'ut atau mausuf, baik mufrad, tasnya, jamak ataupun i'rab. Kemudian di sini Syekh Mustafa Al-Azhar di dalam Turuqul Manhajiyah, di sini beliau menawarkan terkait tentang level-level untuk mempelajari ilmu nahwu dari tahap awal sampai tahap tertinggi, ya, sampai tahap akhir. Di sini beliau merekomendasikan untuk level mubtadiin, mustawal mubtadiin adalah kitab At-Tuhfatus Saniyah al-Ajrumiyah, ya, karangan Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid. Kemudian Tanqihul Azhariyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid sama. Kemudian Ad-Durusun Nahwiyah yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Mustafa. Kemudian yang keempat adalah Kashfun Niqab Syarah Mulhatil I'rab, kemudian yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Faqihi. Kemudian tahap mutawasid atau level penengah adalah Syarah Qatrun Nada, Syarah Musil Tulab, Al-Jumal fin Nahwi, Al-Muqarrib, Syarah Syudzuriz Zahab, Syarahul Makudi. Kemudian level muntahi atau level ujung paling tertinggi atau level akhir itu An-Nahwul Wafi, Syarih Ibnu Aqil. Kemudian Abdul Masalik, Muqdil Labib, ya, kemudian Syarah Matnul Kafiyah. Kemudian rujukan untuk kajian dan mutola'ah ada Syarah Al-Hamidi, Hasyi Al-Hamidi, Syarah Asyumuni, Hasyi Ad-Dasuqi, Hasyi As-Soban, Syarah Mufassal. Kemudian beliau merekomendasikan pula matan yang populer, paling populer untuk dihafalkan itu adalah Muqaddimah Al-Ajrumiyah, Durul Bahiyah, Mulhatul I'rab, Nadhurma Asy-Syabrawiyah, kemudian Matan Alfiyah Ibni Malik, kemudian As-Sabqun Ajib. Nah, di situ beliau merekomendasikan tahapan awal sampai tahapan akhir mempelajari ilmu nahwu. Kemudian beliau merekomendasikan pula ketika kita ingin menghafal matan itu kitab yang mana, beliau merekomendasikannya. Nah, di situ. Nah, jadi untuk terkait tentang kitab mana yang harus dikaji dari level awal sampai level akhir sebenarnya itu tergantung kurikulum di daerahnya masing-masing. Kalau untuk di daerah Indonesia, khususnya daerah saya sendiri, untuk kitab pertama nahwu itu yang dipelajari itu ya kitab nahwu seperti Jurumiyah, Matan Jurumiyah, atau sebelumnya itu ada kitab Ngaji Awamil karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian untuk level penengahnya ada kitab Imriti yang Nazom Jurumiyah, kemudian ada syarah-syarah Jurumiyah, Mutamimah, Kafrawi. Kemudian setelah itu baru menginjak ke kitab Alfiyah Ibni Malik, ya, dengan pakai syarah Ibni Aqil. Dan situ itu kembali kepada kurikulum masing-masing, ya. Jadi untuk mempelajari ilmu itu sangat penting, karena inilah yang menjadi kunci kita ketika ingin mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya. Mungkin hanya sebatas seperti itu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, silakan dikoreksi. Dengan begitu lapang kami akan menerima koreksian. Ketika ada kesalahan memang muncul dari diri sendiri, kebodohan dari diri sendiri. Ketika ada kebenaran itu kebarokahan dari guru dan para asatidz. Mungkin dicukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.